Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin untuk tutorial render interior realistic V-Ray 6 part 6 ya. Jadi untuk di render interior realistic V-Ray 6 part 6 ini kita bakal ngebahas tentang settingannya dari ruangan atau fungsi ruangan kamar tidur, bedroom ya. Untuk settingan kali ini tuh agak sedikit banyak main di pencahayaan, karena memang untuk pencahayaan di ruangan ini tuh lumayan agak susah-susah gampang buat diatur atau disetting. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan settingnya, kita bakal langsung aja buka settingannya sekaligus saya jelasin juga biar kalian bisa pelajarin settingan dari ruangan ini. Kita langsung aja buka di V-Ray Asset Editor seperti ini. Nah, di sini pertama kita bakal setting dulu untuk material parkit ya. Jadi di bagian parkit ini nggak perlu terlalu banyak diulik-ulik, karena seperti biasa saya menggunakan material dari sini, dari yang namanya itu Chaos Cosmos. Nggak perlu terlalu dibahas, hanya aja untuk serat kayunya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngerubah serat kayu ya, jadi awalnya itu nggak seperti ini. Awalnya itu positioningnya kurang lebih kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini kan nggak sesuai ya. Makanya kita buat serat kayunya itu jadi vertikal, ngikutin panjang ini ya. Jadi kita ke tekstur, terus setting di positioning, terus di sini. Oke. Habis itu kita enter gitu. Untuk settingan yang lain-lainnya enggak ya, enggak ada yang perlu di setting lagi. Dan untuk settingan selanjutnya yang perlu saya setting di sini itu adalah bagian ini ya, khusus untuk bagian wallnya atau bagian dindingnya. Oke, kita bakal bahas untuk settingan dari dindingnya. Jadi sebentar kita bakal bahas juga untuk pencahayaannya. Nah, untuk material yang pertama di sini itu saya pakai material yang namanya urban carbon ya, untuk dindingnya gitu. Jadi material ini bisa digunakan juga sebagai lantai atau tile ya. Dan untuk file dari material ini sendiri saya bakal lihatin. Nah, jadi di sini untuk file dari material ini sendiri tuh lumayan cukup lengkap ya. Jadi saya langsung gunain aja material dari urban carbon gitu. Nah, kalau yang ini untuk bumpingnya. Oke, jadi saya bakal lihatin ke kalian untuk settingan materialnya, karena ini adalah material dari brand Quadra Surface. Dan kita harus setting kembali gitu untuk membuat material ini tuh terlihat realistik atau terlihat bagus. Setelah kita pakai ini sampel, nah klik ini, terus nanti untuk settingannya di sini udah muncul ya, urban carbon. Nah, setelah itu kita buat ini, tambahin yang namanya di sini reflective coat ya. Kalau misalnya sudah bakal muncul option seperti ini. Kalau sudah tinggal pakai reflection color ya, klik ini. Terus file untuk reflection colornya ini bisa sama aja ya, kalian tinggal klik aja di sini. Nah, terus tinggal di open, oke. Dan untuk settingannya di color manipulation ini nggak ada yang perlu di setting, tinggal kalian tambahin aja kayak tadi. Terus di reflection glossiness. Nah, di reflection glossiness ini kalian klik lagi, terus tambahin reflection glossinessnya itu yang ini ya, yang material bumping. Jadi satu editan ini atau material yang abu-abu seperti ini atau material yang putih ya, ini tuh bisa dijadiin file bump, terus bisa juga dijadiin untuk file yang namanya itu reflection glossiness. Jadi tinggal klik ini lagi, terus ambil ini, terus tinggal open. Nah, untuk settingannya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi nggak ada yang dirubah-rubah gitu, tinggal tambahin aja. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya udah kalian setting di reflective coat-nya, selanjutnya kita ke bagian ini, V-Ray MTL. Jadi kalau di V-Ray MTL ini yang perlu kita tambahin lagi ini ya, bump. Nah, di bump tinggal klik lagi di bagian sini, terus
cari file yang namanya bumping yang abu-abu atau yang putih seperti ini, tinggal open. Oke. Setelah itu di bagian bumpnya ini kalian bisa mainin, turunin aja sedikit ya. Jadi biar nggak terlalu putih banget kelihatannya. Dan kurang lebih itu settingannya seperti ini, color manipulationnya. Oke, setelah itu kembali. Terus di sini jangan pakai bump map ya, pakai normal map aja. Karena kalau pakai bump map itu tekstur dari materialnya jadi agak kasar ya. Jadi pakai normal map aja. Oke, ganti. Kalau defaultnya itu bump map gitu, jadi tinggal ganti aja jadi normal map. Nah kalau misalnya udah kalian ganti normal map, udah seperti itu aja untuk settingan material dari wall ya. Selanjutnya kita ke material yang pakai batu alam. Nah ini stone wall. Nah untuk settingan dari stone wall sendiri, tambahin lagi di sini reflective coat ya. Kalau misalnya sudah, kalian tinggal klik lagi ke option reflective coat-nya. Selanjutnya ini agak sedikit berbeda untuk elemennya. Jadi tinggal ke reflection color-nya, klik. Nah, setelah itu pilih untuk reflection color-nya sama ya, material yang sama seperti ini. Nah, klik aja yang ini sama. Setelah itu open. Oke. Kalau misalnya udah di open, ini nggak perlu ada yang diulik-ulik. Selanjutnya ke reflection roughness, oke. Jadi setelah ke reflection roughness, kalian klik lagi di bagian sini, terus ambil yang ini, yang putih ya. Nah ini ada hitam-hitamnya dikit, ambil, terus tinggal di open. Untuk material ini tuh saya download di Polyhaven ya. Nanti saya bakal cantumin juga websitenya tempat untuk ngedownload material ini. Oke, selanjutnya di color manipulation ini dirubah ya. Ini awalnya seperti ini. Nah, jadi bakal berubah ya di bagian sini. Jadi kita setting gitu biar ada reflection glossiness-nya. Terus ini juga dirubah ya di bagian bawah sini. Nah, ini color offsetnya juga ditambahin. Oke, kalau misalnya sudah di setting seperti ini, selanjutnya tinggal kalian rubah di surface controlnya. Nah di surface controlnya ini kalian pakai yang use roughness gitu. Oke, jadi bakal jadinya kurang lebih seperti ini gitu. Nah selanjutnya kalau misalnya sudah, ini ada menggunakan yang namanya displacement. Tinggal kalian buka lagi di sini add attribute, terus di sini ada yang namanya displacement. Jadi tinggal klik aja. Nah kalau misalnya udah ketambah, ini bakal muncul option displacement seperti ini. Oke, jadi kalian aktifin ini atau centang gitu. Selanjutnya kalau misalnya sudah dicentang, ambil displacementnya. Selanjutnya kalau misalnya udah dicentang, ambil file displacementnya di sini, texture slot, klik ini. Nah terus klik lagi ini, cari yang warna kuning ya. Sebenarnya displacement itu warnanya agak keungu-unguan ya untuk elemennya, tapi ini bisa juga sih dipakai gitu. Jadi saya pakai aja karena saya malas buat ngedit, pakai aja yang udah jadi gitu. Oke, kalau misalnya kita udah pakai ini, klik aja terus tinggal open. Setelah itu di bagian sini nggak perlu ada yang diulik-ulik. Di bagian sini amount-nya ditambah. Fungsinya apa? Fungsinya biar materialnya itu jadi timbul gitu ya. Jadi biar kelihatan timbul. Kalau bumpnya itu untuk teksturnya. Jadi ada tekstur ketika misalnya kita raba materialnya. Nah itu bakal berasa teksturnya. Kalau misalnya tampilan visual pasti bakal kelihatan kalau ada teksturnya gitu. Oke, jadi ini dinaikin jadi 4. Ini terserah kalian. Cuman memang kalau dinaikin semakin tinggi intensitasnya, maka materialnya itu ketika dirender lumayan agak berat gitu. Jadi sesuaikan aja sama spek dari PC atau komputer kalian. Atau kalau misalnya kalian menggunakan laptop, sesuaikan dengan itu gitu. Nah kalau misalnya sudah ya, jadi ini untuk material yang disetting cuman 2 ini aja, ini sama ini ya. Selebihnya dari V-Ray Asset Editor, terus di bagian material atau tekstur ya. Jadi kita pakai di bagian sini. Oke, jadi kalau misalnya udah semuanya kita setting, nah kita bakal ke settingan pencahayaan. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, kita buka lagi untuk V-Ray Asset Editornya. Setelah itu ke bagian settings. Nah di bagian settings di sini saya setting untuk render outputnya kurang lebih 3300 ya, di atas 2K. Terus aspek rasionya standar.
widescreen 16:9. Setelah itu untuk apa ya, untuk kamera ya, exposure dari kameranya ini 11,9 ya, 12 lah kurang lebih gitu. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, selanjutnya di setting renders parameters. Oke, di setting renders parameters ini max diff-nya dari 40 saya naikin ke 60 gitu. Oke, selanjutnya di bagian sini global illumination-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ini settingannya 2000 saya naikin biar nanti gambarnya itu jernih dan mengurangi noise atau bintik-bintik putih gitu, atau kabur ya, kabur gambarnya atau rusak dari materialnya. Naikin aja light judge-nya. Cuman memang bakal jauh lebih berat ketika misalnya kita ngerender gitu. Untuk di advance kamera, film sensitivity-nya atau ISO-nya ini 800. Nah, semakin tinggi ini tuh semakin terang gitu untuk mood dari ruangannya. Selanjutnya di bagian f-number. Semakin rendah f-number-nya bakal semakin terang. Jadi ini angkanya 9. Shutter speed. Semakin tinggi shutter speed-nya itu gambar bakal semakin agak gelap ya. Jadi antara film sensitivity, ISO-nya, f-number-nya, shutter speed-nya ini perbandingannya itu harus seimbang. Nah, gimana caranya kita tahu seimbang atau enggak? Itu bisa kalian gunain ini, render interaktif ya. Jadi tinggal kalian render interaktif aja gitu. Oke, kalau misalnya sudah, selanjutnya kita beralih ke bagian lighting. Nah, di bagian lighting di sini ada saya gunain dome light. Dome light ini yang mana? Dome light ini itu untuk HDRI yang berada di luar gitu, atau cahaya dari luar. Saya menggunakan HDRI dengan intensitas 20. Terus mood dari HDRI-nya itu atau cuaca dari HDRI-nya itu ini salju ya, cuaca salju. Jadi namanya itu ini Brentwood. Ini juga download di Polyheaven gitu. Ini nih. Nah, kalau misalnya kalian pengen cuaca-cuaca salju kayak di Eropa, bisa pakai yang kayak gini aja gitu, Brentwood. Ini lumayan oke sih, lumayan bagus gitu untuk HDRI-nya dengan resolusi 2K. Oke, selanjutnya tinggal kita back lagi kalau sudah pakai HDRI-nya. Setelah itu di bagian rectangle light. Nah, ini rectangle light warna hitam seperti ini kenapa? Ini rectangle light yang warna hitam ada di bagian belakang sini. Nah, ini nih. Jadi saya masukin cahaya ke dalam dengan model vertikal dari luar ya. Saya masukin seperti ini. Nah, ini saya masukin biar cahayanya itu bisa apa ya? Bisa jauh lebih terang atau bisa mendetailkan setiap detail-detail modeling yang ada di dalam ruangan ini gitu. Nah, untuk warna hitam sendiri supaya saya pengen kombinasikan, misalnya ada efek-efek gelap di bagian sini ya, di bagian wallnya, terus dari luar terang gitu. Jadi di bagian sisi sini walaupun terang, tapi ada sedikit efek agak gelap. Nah, jadi itu makanya alasan lightingnya saya pakai warna hitam ya, seperti ini. Selanjutnya ada rectangle lagi dari luar. Nah, itu tuh yang ini ya, yang masuk ke dalam ini itu rectangle dari luar, intensitasnya 500. Kenapa? Padahal rectangle itu sebenarnya intensitas 50, 100 paling tinggi, paling gede itu udah terang banget ruangan. Tapi kenapa dia 500? Agar cahayanya biar lebih masuk aja ya. Jadi memasukkan cahaya dari luar seolah-olah ada refleksi cahaya yang masuk ke dalam jendela. Nah, dan 500 ini itu berdasarkan trial and error juga. Karena lumayan agak jauh loh ini ya. Rectangle-nya dibuat sudutnya seperti ini, terus ini agak jauh. Jadi kalau misalnya intensitasnya terlalu rendah, cahayanya nggak bakal kelihatan. Cahaya masuknya itu nggak bakal kelihatan, paling cuman cahaya dari HDRI-nya doang gitu. Oke, sampai sini ngerti ya, paham kenapa cahayanya seperti ini. Nah, untuk settingannya sendiri dari semua rectangle kurang lebih seperti ini ya. Jadi invisible, terus efek spekularnya ini dimatiin ya, biar apa ya, kayak bekas dari pantulannya atau sudut-sudutnya itu dari cahaya rectangle nggak terlalu kelihatan. Nah, setelah itu efek reflectionnya ini bisa diaktifin bisa enggak ya.
Selanjutnya untuk settingan pencahayaan kayaknya udah fix, nggak perlu ada yang disetting-setting lagi. Paling ini material yang saya tambahin emissive ya. Jadi di sini kita klik aja colornya, terus di sini ada emissive. Nah, buat teman-teman yang baru nonton juga atau yang belum tahu emissive itu apa, ini caranya untuk membuat material nyala gitu. Jadi di sini di bagian sini, terus tambahin aja emissive. Nah, material ini tuh bakal bisa nyala ya, kurang lebih kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kita setting di intensity-nya semakin tinggi, bakal semakin nyala gitu. Oke, jadi settingannya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya pengen ngebahas tentang angle kamera. Nah, untuk interior, angle kamera itu paling penting gitu. Jadi kita itu harus paham angle-angle atau spot-spot terbaik dari renderan kita. Misalnya di sini saya sudah atur beberapa scan ya. Kurang lebih saya lihatnya oh ya, angle seperti ini bagus gitu. Nah, di scan kedua saya cari sudut gitu. Jadi sudut yang membentuk perspektif 2 titik hilang ya. Kalau misalnya seperti ini nih, berarti ada sudut yang membentuk perspektif 2 titik hilang dan garis horizontal sama vertikalnya itu rata gitu, nggak miring-miring. Kalaupun miring ya sedikit. Misalnya ini panduannya nih, kalian lihat garis hitam di samping ini. Nah, ini kan untuk render output, jadi hanya yang bagian dalam sini aja yang bisa kerender. Di bagian luar ini yang agak gelap ini itu nggak bakal kerender. Jadi biar lebih mudah aja kita menentukan ini garis-garis vertikal. Setiap gambar itu ada garis vertikal sama horizontal. Jadi kita lurusin gitu. Jadi kayak gini ya, biar bagus gambarnya. Tinggal lurusin aja vertikal ini sama vertikal ini gitu. Jadi kalau misalnya udah lurus, terus cari horizontalnya ini, titik pertemuannya itu udah benar, udah lurus juga. Jadi ya udah, tinggal kalian kunci ya gambarnya, update. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari lagi scan-scan terbaik dari desain kalian. Nah, kayak seperti ini, scan untuk 2 titik hilang juga sih ya. Jadi saya pengen tampilin hampir setengah dari area interior kamar ini, atau maybe mungkin bisa jadi semua gitu. Kita pengen tampilin biar orang-orang tahu oh sebegini ya modelingnya, sebegini juga jadi renderannya. Makanya saya tampilin semuanya, mulai dari ada komponen-komponennya, ada lemarinya ya, terus ada televisinya dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat tampilan yang mewakili dari hampir 90% keseluruhan ruangan, kalian tinggal cari detail-detail atau sudut-sudut atau spot-spot yang bisa mendetailkan ruangan kalian. Misalnya seperti ini ya, di scan 5. Nah, ini kan detail gitu. Jadi bisa lebih fokus untuk ke dindingnya, untuk ke lampu-lampu di bagian sini gitu, untuk ke bagian tempat tidurnya. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus cari spot-spot terbaik, terus satu spot untuk mewakili hampir keseluruhan kondisi dari ruangannya. Nah, satu spot itu yang penting. Terus yang lain itu untuk mendetailkan, kayak seperti ini. Nah, kalau untuk spot ini tuh mendetailkan sudut bagian sini gitu. Oke, jadi kalau misalnya sudah dapat semua, kalian juga udah tahu settingan-settingan rendernya seperti apa. Ada 2 pencahayaan dari belakang sama dari depan sini. Setelah itu kita bakal lihat hasilnya. Nah, hasilnya ini belum ada saya edit-edit di Photoshop ya. Jadi ini pure bener-bener hasil dari V-Ray. Mungkin kalau misalnya saya edit lagi di Photoshop, bakal jauh lebih kontras gambarnya dan gambarnya juga bakal jauh lebih baik lagi gitu. Tapi memang pada dasarnya kita ngerender itu sudah harus bagus di awal gitu. Jadi kalau kalian ngerender V-Ray ya usahakan udah maksimal di renderan awal. Tinggal kalian ulik-ulik lagi, tambah-tambahin lagi biar hasilnya makin maksimal atau hasilnya itu makin bagus. Oke, selanjutnya kita bakal lihat nih hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya dari renderan kita gitu. Jadi menurut kalian gimana? Ini tanpa ada editing sedikit pun di Photoshop ya. Kalau ini bakal diedit lagi di Photoshop,
otomatis pasti bakal jauh lebih keren atau jauh lebih bagus lagi. Karena hasil aslinya aja moodnya ini udah kelihatan banget ya. Ini sesuai ekspektasi yang saya harapin ya dari renderan ruangan atau dari renderan interior bedroom kali ini. Ini menurut saya sudah sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Jadi ada beberapa scan, ada 4 scan yang udah saya render. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini tadi untuk tampilan detailnya. Oke. Nah, ini untuk material urban karbonnya ya, sangat detail banget. Tuh alam yang nggak karuan ini, yang abstrak ini. Nah, ini timbul nih. Itu gunanya tadi yang namanya displacement sama bintik-bintik ini ya, bintik-bintik tekstur ini. Nah, itu yang namanya bumping. Oke. Ini detailing dari kamar tidur ini. Selanjutnya kita ke view berikutnya. Oke. Jadi di view berikutnya ya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi agak jauh lagi untuk pengambilan tampilan view-nya agar bisa kelihatan di bagian sini, sudut bagian sini sama bagian sini gitu. Oke. Setelah itu di bagian sini. Nah, ini detail dari tampak bagian depan bedroomnya ya, atau tempat tidurnya. Terus terus fokusnya itu ke pencahayaan yang masuk dari jendela yang dari luar tadi tuh, yang kita setting rectangle-nya yang ada intensitasnya 500. Nah, ini nih. Ini kalian bisa lihat ya. Ini cahaya yang masuk ke sini itu karena adanya rectangle tadi. Kalau rectangle tadi itu dimatiin, ya kayak hambar aja sih, kayak nggak ada cahaya yang masuk aja gitu. Cahaya masuk tapi tidak ada fokus cahaya yang masuk. Ya, kurang lebih seperti inilah tampilannya. Terus di bagian sini juga ada orang untuk menghidupkan suasana dari bedroom yang sudah kita desain. Oke, jadi kalian bisa komen gimana hasil renderannya. Dan yap, semoga saja settingan dari renderan kita kali ini atau settingan dari konten render interior realistic V-Ray 646 ini tuh bisa menginspirasi kalian dan juga bisa jadi bahan pembelajaran kalian tentang pencahayaan sama settingan dari material gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Jika videonya bermanfaat, kalian boleh bagikan video ini, like, komen, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur gitu. Jadi jangan lupa kalian support channel ini agar makin berkembang atau terus berkembang untuk membagikan pengetahuan seputar arsitek atau arsitektur. Oke, saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.